Saluran distribusi merupakan sekelompok perorangan atau perusahaan dengan hak kepemilikan atas produk. Individu atau perusahaan tersebut membantu memindahkan hak kepemilikan produk yang jasa tersebut dari produsen. Selanjutnya yaitu fungsi saluran distribusi. Fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Lalu, apa sih fungsi saluran distribusi menurut Kotler? Yang pertama itu information, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Yang kedua itu promotion, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu negotiation, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak pemilikan. Yang keempat adalah ordering, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Yang kelima yaitu payment, setelah memesan barang, pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keenam adalah title, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain, yaitu pada saat distributor membeli barang kepada perusahaan, lalu distributor memasarkannya kembali dengan label atau titel distributor itu. Yang ketujuh yaitu physical possession, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Yang selanjutnya yaitu financing, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. Dan yang terakhir yaitu risk taking, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Tahapan distribusi. Tahapan saluran distribusi dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor, sehingga pemilik pun akan memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan produknya. Yang kedua yaitu distributor. Distributor memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen dalam menjual produk kepada pihak grosir ataupun pengecer. Umumnya distributor tidak hanya memiliki satu produsen saja, tujuannya agar barang tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga yaitu subdistributor. Subdistributor adalah pihak yang membeli produk dari distributor utama. Umumnya pengeluaran pada produk seperti subdistributor ini sudah ditentukan oleh distributor utama. Yang keempat adalah grosir. Grosir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali pada pengecer ataupun pedagang besar. Yang kelima yaitu pedagang eceran. Pedagang eceran akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung pada konsumen tingkat akhir, yang mana umumnya pedagang tersebut akan melakukan komunikasi secara langsung pada konsumen, dan konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Dan yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah pembeli tingkat akhir yang menikmati barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Cara memilih saluran distribusi. Yang pertama, mempertimbangkan kompetitor bisnis. Sebelum Anda memilih distribusi channel yang tepat, maka Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu kompetitor Anda. Hal ini sangat penting karena bila kompetitor Anda mengabaikan beberapa distribusi channel, maka poin tersebut bisa menjadi celah keuntungan untuk Anda. Contoh sederhananya, bila kompetitor Anda mendistribusikan produknya melalui pedagang besar, maka Anda bisa mengambil keuntungan melalui penjualan langsung dari media internet, sehingga setiap pelanggan bisa lebih mudah dalam menjangkau produk Anda. 2.
Periksa biaya dan manfaatnya. Buatlah suatu sistem pendukung dengan mempertimbangkan biaya dan juga manfaatnya. Saat Anda sudah memutuskan saluran distribusi tertentu, maka akan cukup sulit untuk mengembalikan keputusan tersebut. Itulah alasan kenapa Anda harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan biaya dan juga manfaat setiap pilihan yang ada. 3. Berilah peringkat pada setiap pilihan. Cobalah untuk membuat urutan peringkat berdasarkan perkiraan penghasilan yang paling tinggi yang bisa Anda peroleh setiap tahun dengan setiap pilihan yang ada. Akan lebih baik bila Anda memilih pilihan yang bisa menjangkau banyak pelanggan dan masih bisa terjangkau dalam anggaran biaya Anda. Dalam setiap pertimbangan yang Anda peroleh, maka Anda bisa melakukan pemeriksaan secara detail terkait keuntungan ataupun kelemahan yang tersembunyi di baliknya, menemukan cara yang lebih mampu menghemat anggaran, serta melakukan inovasi lain. Tips terakhir adalah dengan mempertimbangkan secara matang dalam hal memilih saluran distribusi. Jadi, jangan hanya memilihnya karena alasan standar industri atau memilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saluran distribusi dari produk Roti O. Roti O ini merupakan produk franchise makanan milik perusahaan asal Indonesia yaitu PT Sebastian Citra Indonesia. Awal mula warga Jakarta tentu sudah sangat akrab dengan jenis coffee bean ini. Sebagai ibu kota Indonesia, memang kota ini selalu mendapatkan giliran pertama dikunjungi. Begitu juga dengan roti manis ini. Jakarta adalah tempat yang pertama kali disinggahi, hanya saja ketika itu namanya masih belum menjadi Roti O. Saat masuk ke Indonesia, roti yang juga dikenal sebagai Mexican Coffee Bean ini masih bernama Roti Boy. Aslinya produk makanan ini berasal dari Malaysia, berdiri pada tahun 1998 di Bukit Mertajam, Penang. Roti O sendiri sudah memiliki lebih dari 500 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Bali, Lombok, Kalimantan, Bangka, Banten, Maluku, Jakarta, Nusa Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, dan outlet-outlet lainnya. Saluran distribusi roti O dimulai dari produsen, distributor, hingga konsumen, yaitu dengan menyalurkan produknya melalui outlet-outlet yang sudah tersedia, seperti di mall, stasiun, dan bandara, yang nantinya akan berakhir di tangan konsumen. Saluran distribusi yang dilakukan oleh Roti O yaitu yang pertama outlet dan yang kedua langsung kepada konsumen. Outlet ini merupakan saluran distribusi yang pertama, karena dalam saluran distribusi outlet ini proses produksi berlangsung dan sekaligus juga sebagai proses pengemasan produk. Oleh sebab itu, sudah dipastikan produk yang dihasilkan merupakan produk yang masih fresh. Dan yang kedua konsumen. Saluran distribusi yang kedua yaitu konsumen, karena outlet Roti O sudah menyebar di seluruh Indonesia dan lokasi. Keunggulan dari Roti O itu sendiri yang pertama, tekstur roti yang renyah dan lembut di dalamnya. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, aroma kopinya itu tercium banget. Yang keempat, memiliki banyak varian rasa dan banyak macam menunya. Yang pertama itu tentunya Roti O sendiri seperti ini. Dan yang kedua itu ada kopi series, yaitu varian kopi yang terdapat di outlet Roti O. Yang ketiga ada varian minuman blend seperti ini. Dan yang keempat ada pastry, apapun pastry itu ada. Dan yang terakhir ada varian minuman hangat dan dingin seperti teh, iced tea, kopi, dan lain-lain. Baik, jadi kesimpulannya, apapun brandnya, apapun produknya, asalkan kita mampu paham dan melakukannya dengan benar dan distribusian, produk itu akan laku dan laris di pasaran. Terima kasih.